Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Rahma dengan NIM 20016005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Sama seperti video-video sebelumnya, pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai keterampilan berbicara, namun dengan topik keterampilan berbicara dalam bertelepon. Nah, pada topik keterampilan berbicara dalam bertelepon, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, etika dalam bertelepon. Yang kedua, bahasa dalam bertelepon. Yang ketiga, langkah-langkah dalam bertelepon. Dan yang terakhir, praktek dalam bertelepon. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas poin per poin, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari bertelepon itu sendiri. Bertelepon adalah sebuah kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan antar individu secara tidak langsung karena melalui peran pihak ketiga, yaitu media elektronik bernama telepon. Setelah mengetahui apa pengertian dari bertelepon, selanjutnya kita akan membahas topik yang pertama, yaitu etika dalam bertelepon. Yang pertama, etika dalam bertelepon adalah jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Jika teman-teman sudah mendengar adanya bunyi telepon atau telepon masuk dari seseorang, jangan membiarkannya berdering terlalu lama, karena siapa tahu itu urgent atau penting. Yang kedua, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jikalau nomor yang teman-teman atau nomor yang menghubungi teman-teman itu adalah nomor yang tidak dikenal atau tidak ada namanya dalam kontak, teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu agar penerima telepon mengetahui dengan siapa dia berbicara. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal, baik dan sopan. Dalam bertelepon, hendaknya kita menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan sehingga enak didengar dan lebih nyaman ketika bertelepon. Yang keempat, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Ketika kita bertelepon, hendaknya kita menghargai orang yang sedang kita telepon atau orang yang sedang menelpon kita. Jadi, janganlah kita mengobrol atau berbincang dengan orang lain selagi kita menelpon. Yang kelima, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Hal ini karena jika kita makan atau mengunyah permen ketika kita sedang berbicara di telepon, itu akan tidak jelas suara yang kita keluarkan, sehingga akan menyebabkan kesalahpahaman atau kesalahartian oleh orang yang sedang kita telepon atau orang yang sedang menelpon kita. Nah, yang keenam, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Jadi, dalam bertelepon ini, hendaknya kita langsung saja kepada maksud dan tujuan kita, untuk apa kita menelepon seseorang tersebut, atau langsung kita tanyakan apa maksud dan tujuan orang tersebut menelepon kita. Selanjutnya, tidak berbicara dengan nada kasar atau bahkan membentak. Ketika kita bertelepon, lebih baiknya kita berbicara secara ramah dan menanyakan maksud dan tujuan secara sopan, tidak marah-marah atau bahkan membentak. Yang kedelapan, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Teman-teman, ketika kita bertelepon, hendaknya kita memberikan kesan positif kepada orang yang sedang kita telepon atau orang yang sedang menelpon kita. 9. Mencatat pesan atau pembicaraan. Mencatat pesan atau pembicaraan ini berguna jikalau orang yang dicari yang ditelepon tersebut sedang tidak ada, sehingga kita harus mencatat pesan yang disampaikan oleh penelepon tersebut. Tujuannya adalah agar kita ingat pesan apa atau pembicaraan apa yang si penelepon tunjukkan kepada orang yang dituju. Dan yang terakhir, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelpon. Nah, jadi teman-teman,
Jika kita sedang ada yang menelpon, lalu yang menelpon ini mencari seseorang atau misalnya mencari kakak kita yang sedang tidak ada di rumah, itu kita harus tanyakan pesan apa yang akan dia titipkan agar bisa kita sampaikan kepada kakak kita. Dan jangan lupa dicatat agar penyampaiannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penelpon tersebut. Nah, itu tadi beberapa etika yang harus kita terapkan dalam melakukan kegiatan bertelepon. Selanjutnya, pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai bahasa dalam bertelepon. Selanjutnya, bahasa dalam bertelepon. Nah, teman-teman, dalam bertelepon ada beberapa bahasa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah bersahaja, lugas, mudah, dan tidak berbelit-belit. Sehingga kata yang kita gunakan dalam bertelepon bisa dipahami oleh orang yang menerima telepon. Yang kedua, ringkas. Maksudnya ringkas di sini adalah tidak banyak basa-basi, sehingga tujuan kita tersampai dengan jelas kepada penerima telepon atau yang menerima telepon. Yang ketiga, jelas. Maksudnya jelas adalah suaranya jelas, bahasanya jelas, dan apa yang akan disampaikan itu jelas, sehingga penelepon atau penerima telepon tidak salah paham terhadap maksud dan tujuan yang akan disampaikan. Keempat, sopan. Kelima, menggunakan kata-kata yang sopan. Keenam, menggunakan kata sapaan atau kata ganti. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Kak, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata resmi atau kata baku agar bisa dimengerti oleh si penelpon maupun si penerima telepon. Dan yang terakhir adalah menarik. Menarik di sini maksudnya kita bisa membangkitkan suasana sehingga penelpon atau penerima telepon tidak jenuh ketika menyampaikan maksud dan tujuannya kepada kita. Dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam bertelepon adalah bahasa yang efektif, sederhana, dan dapat dikenali oleh lawan bicara. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu langkah-langkah dalam bertelepon. Nah, langkah-langkah dalam bertelepon ini ada dua nih teman-teman. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penerima telepon, dan ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penelepon. Yang pertama, langkah-langkah bertelepon jika posisi kita sebagai penelepon. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju dan bila sudah tersambung dengan pihak yang dituju sudah mengangkat, ucapkanlah salam sehingga kita sebagai penelepon yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum mengutarakan maksud dan tujuan, pastikan nomor yang dituju benar. Yang keempat, sebutkan identitas diri dengan jelas lalu kemukakan keinginan atau maksud dan tujuan untuk berbicara dengan orang yang dituju dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang kelima, berikanlah selalu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan, sehingga orang yang kita telepon atau penerima telepon itu bisa ramah juga kepada kita. Yang kedua, langkah-langkah bertelepon jika posisi kita sebagai penerima telepon. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, pada saat telepon berbunyi sebaiknya kita menerima panggilan telepon tersebut dengan segera. Maksudnya tidak menunda-nunda atau membiarkan telepon itu berdering terlalu lama. Yang kedua, mengucapkan salam saat telepon sudah tersambung. Yang ketiga, tanyakan dengan sopan siapa lawan bicara kita tanpa terkesan menginterogasi. Jika nomor yang
Menelepon kita itu tidak ada namanya atau tidak ada dalam kontak kita. Yang keempat, dengarkan baik-baik permintaan si penelepon. Jangan memotong pembicaraan jika penelepon masih menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang keenam, jika penelepon berkepentingan dengan orang lain, misalnya saat di kantor, langsunglah sambungkan segera kepada orang yang ditujunya, agar maksud dan tujuan si penelepon ini tersampaikan langsung kepada orang yang ditujunya. Selanjutnya, apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, penerima telepon harus bisa menerima pesan yang ingin disampaikan penelepon. Catat dengan lengkap dan jelas, tanyakan dan catat kapan serta nomor mana yang bisa penelepon hubungi. Yang kedelapan, jika penelepon ternyata salah sambung, tidak perlu marah atau emosi atau menunjukkan ketidaksenangan berlebihan. Tanggapilah dengan ramah dan sopan. 10. Mengucapkan terima kasih pada setiap akhir pembicaraan dan membalas salam ketika penelepon mengucapkan salam. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada penelepon untuk menutup telepon terlebih dahulu, sehingga jangan kita yang menutup terlebih dahulu atau memutus sambungan terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan mengenai etika dalam bertelepon, bahasa dalam bertelepon, dan langkah-langkah dalam bertelepon. Selanjutnya kita masuk pada poin terakhir, yaitu praktik dalam bertelepon. Perlu teman-teman ketahui, dalam praktek bertelepon kita harus menerapkan 3 poin yang sudah kita bahas terlebih dahulu, yaitu etika, bahasa, serta langkah-langkah dalam bertelepon, sehingga praktek bertelepon dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut adalah contoh praktek dalam bertelepon. Selamat siang, dengan saya di sini ada yang bisa saya bantu? Saya Fatih dari PT Wirakarya Sejati ingin memberitahukan bahwa Ibu diundang untuk jamuan makan malam di restoran Telaga Asri pada tanggal 20 Oktober 2017 jam 8 malam sampai dengan selesai. Apakah Ibu bisa menghadirinya? Baik Bu, akan saya sesuaikan jadwal saya agar bisa menghadiri makan malam. Baik, kalau begitu saya berharap Ibu dapat menghadirinya. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Itulah tadi pembahasan mengenai keterampilan berbicara dalam bertelepon. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.